Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa puasa pada hari yang kedua ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengkhianatan adalah satu hal yang biasa terjadi pada siapapun. Pengkhianatan biasanya dilakukan oleh teman atau orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi. Musuh kita mungkin dapat menyerang kita. Mereka dapat menghancurkan kita. Pesaing kita mungkin menipu kita. Namun pengkhianatan adalah satu tindakan pedih yang dilakukan oleh orang yang telah menjanjikan dukungan kepada kita. Pengkhianatan itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan dari kita mungkin pernah merasakan pahitnya pengkhianatan. Pahitnya pengkhianatan juga dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 muridnya, bermaksud untuk mengkhianatinya dengan menyerahkannya ke tangan imam-imam kepala yang memang bermaksud untuk membunuhnya. Siapakah Yudas itu? Namanya sendiri berarti yang terpuji, tetapi nama Yudas identik dengan pengkhianat karena pengkhianatan yang dilakukannya kepada Yesus. Yudas berasal dari sebuah kota kecil di selatan Yudea. Ia tampaknya satu-satunya rasul yang tidak berasal dari Galilea. Karena itu latar belakang kehidupannya tidak banyak diketahui oleh 11 murid yang lain. Sehingga mudah baginya untuk berperan sebagai orang munafik. Ia berusaha mendapatkan kepercayaan dan kita tahu memang ia mendapatkannya karena ia menjadi bendahara dalam kelompoknya dan memanfaatkan jabatan itu untuk mencuri uang kas. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas tentu saja memiliki kesempatan yang sama dengan 11 murid yang lain. Ia bisa mengenal ajaran Yesus dengan baik. Ia bisa menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mukjizat. Dia juga berkesempatan untuk berhadapan muka dengan Yesus. Dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Namun semua itu tidak menjamin untuk tetap setia kepada Tuhannya. Dia gagal untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Yudas memang sudah menyerahkan hidupnya untuk mengikut Yesus, tetapi ia tidak pernah menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Yesus. Pengkhianatan Yudas muncul dari dalam hatinya, hati yang tidak pernah diubahkan, dan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Perbuatan jahat Yudas ini sengaja direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyerahkan Yesus kepada para imam kepala tanpa setahu orang banyak dan serahasia mungkin, karena ia adalah seorang yang sangat penakut. Akhirnya tibalah waktunya bagi Yudas untuk menyerahkan Yesus dengan ciuman ke tangan para imam kepala saat Yesus sedang berdoa bersama-sama dengan muridnya di Taman Getsemani. Lalu apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan seorang Yudas? Hal yang pertama adalah kisah Yudas adalah contoh bagaimana cinta akan uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam surat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yudas sendiri adalah satu ilustrasi kehidupan nyata tentang bahaya menjadi religius tetapi kita tersesat.
Kehidupan Yudas mengingatkan kita bahwa ada kemungkinan kita dekat dengan Kristus, tetapi itu hanya di permukaan saja. Dan kita tetap menjadi keras karena dosa-dosa kita. Kisah Yudas juga mengingatkan kita pentingnya bagi kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Terakhir, kecewaan kita kepada Yesus karena Dia tidak memenuhi seluruh harapan dan keinginan kita bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengkhianati Dia, untuk kita menjadi seperti Yudas. Mari di dalam masa prapaskah ini, di dalam kita mengingat akan kematian Kristus di atas kayu salib, mari semua kita tetap menjaga hati kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk semua dosa pengkhianatan saudara dan saya. Mari kita mohon ampun dan kita bertobat. Karena darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari menjadikan kita putih bersih. Darahnya menyucikan setiap kita. Bila renungan singkat ini sungguh mengingatkan setiap kita untuk kita terus menjaga hati kita tetap dekat kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau